Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wildan dari Faiz, mahasiswa Sidqiyah Rahmah semester 1. Oke, welcome to my vlog. Insyaallah pada liburan kali ini kita usahakan bukannya sekedar liburan saja kawan-kawan, tapi kita usahakan liburan ini menciptakan suatu kebermanfaatan. Salah satu kebermanfaatan kita adalah membuat video ini. Jadi sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada Ustadz Faiz Kodari yang dimana dengan tugas ini kita bisa membuat video yang dimana insya Allah video ini bermanfaat. Oke, pada 3-6 menit ke depan saya akan membahas tentang bagaimana saya bisa menghadapi UAS Tafid ini dengan baik. Mungkin seperti itu. Oke, di tugas kali ini, di video kali ini Ustadz Faiz memberikan arahan untuk menjelaskan 3 aspek, yaitu bagaimana menjadi self leadership yang baik ketika menghadapi UAS Tafid, entah itu dari segi murojaahnya, dari segi motivasinya, niatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana peran kita untuk lingkungan sekitar pada saat ujian tersebut, dan poin penting yang bisa kita dapat sesuai dengan surat pengantar manajemen yang telah Ustadz Faiz kirimkan. Oke. Jadi cara saya untuk bisa sukses menghadapi UAS Tafid tahun kali ini karena pembagian dari murojaah, waktu, motivasi yang baik. Jadi sebagaimana yang saya telah pelajari bersama Ustadz Faiz Kodari, yaitu tentang manajemen, bahwasanya semua hal itu perlu di manajemen. Untuk bisa sukses di UAS Tafid, saya membagikan waktu murojaah saya menjadi 2 bagian. Yang pertama, dari waktu pagi, bangun pagi sampai dengan maghrib, saya fokus murojaah minimal 3 juz per hari. Untuk dari ba'da maghrib sampai isya, sampai jam 9 menjelang apel, saya berfokus untuk memperbaiki hafalan saya yang mulai rusak. Untuk niat saya menghafal atau membaca Al-Quran ini juga sangat berperan penting dalam mensukseskan UAS saya pada kali ini. Mengapa? Karena niat saya untuk membaca Al-Quran itu bukan semata-mata ingin menghafal saja. Karena sering kita lihat bahwasanya orang yang hafal Al-Quran itu, mohon maaf, belum tentu adabnya baik, belum tentu dia menjadi Al-Quran itu seutuhnya. Jadi maksud saya adalah dia hanya 20% saja, katanya Syekh dari Arab itu. Kalau misalnya Allah itu menginginkan hambanya itu agar mempelajari Al-Quran, mentadaburinya. Saya menekankan tentang mentadaburinya, yang dimana bukan hanya sekedar hafal saja, tapi bagaimana dengan hafalan yang kita punya, kita juga bisa mengamalkan apa yang telah kita hafalkan. Jadi setiap kita menghafalkan, kita usahakan bisa mengamalkan apa poin yang terdapat dalam ayat tersebut atau ayat yang telah kita hafalkan, seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu menurut saya menjadi motivasi saya, karena itu juga goal saya kuliah di Sidqiyah Rahmah, seperti itu. Jadi ketika kita menghafal itu rasanya itu kita seperti improve. Jadi jadi seperti ini. Jadi yang perlu kita tambahi, jadi hal yang baik itu seperti ini yang dalam Al-Quran. Jadi kita harus menambahkan itu, yang dimana ketika saya improve secara tidak langsung, itu membuat saya senang, seperti itu. Untuk peran saya untuk lingkungan sekitar, untuk teman-teman, mungkin sebenarnya untuk murojaah dan lain-lain itu sebenarnya bisa untuk diri sendiri, maksudnya murojaah mandiri seperti itu. Akan tetapi ketika kita mengajak seorang teman atau kita mengajak teman murojaah, partner murojaah, itu secara tidak langsung ketika kita nih murojaah,
di masjid, kemudian kita saling jemaah. Mungkin itu bisa menciptakan lingkungan yang baik. Barangkali dari kita merojaah, ada teman yang lihat, ternyata enak ya merojaah bersama seperti itu. Atau barangkali nanti teman kita yang kita ajak merojaah itu menceritakan, kita sudah merojaah gini-gini sama akh ini, kamu kapan, seperti itu. Jadi saya berperan untuk menghidupkan suasana merojaah bareng kawan-kawan seperti itu, Ustaz. Untuk hal yang penting dalam UAS Tauhid ini yang saya dapatkan adalah keseimbangan antara ikhlas, antara niat dan usaha. Kalau niat kita udah baik, niat kita jelas, dan apa yang ingin amal yang ingin kita lakukan jelas, insya Allah usahanya juga diseimbangkan, insya Allah kesuksesan itu akan datang. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.